Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, kita jumpa di dalam acara Renungan Malam Hari. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan, yang pada malam ini kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-1, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Yang demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab itu, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya di dalam perbuatannya sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita tahu tanaman anggur. Tanaman anggur adalah tanaman kayu yang tumbuh merambat dengan daun yang cukup lebar dan dengan buah yang manis, asam, dan menyegarkan. Banyak orang yang suka dengan buah ini karena selain rasanya yang segar, juga memiliki manfaat atau kegunaan yang sangat besar bagi kesehatan manusia. Merawat tanaman anggur itu sebenarnya sama saja dengan tanaman-tanaman lainnya. Ada pengairan, jadi perlu diairi, kemudian dipupuk, disiangi, kemudian dipangkasi, cabang-cabang atau ranting-ranting yang tidak berbuah itu dipangkasi semua. Supaya ranting yang berbuah menjadi lebih bersih dan berbuah lebih banyak lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tanaman anggur itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah akarnya, tempat makanan itu, pohon itu mencari makanan melalui akar. Yang kedua adalah batangnya. Melalui batang, sari-sari makanan yang didapatkan oleh akar tanaman itu disalurkan ke seluruh bagian dari pohon anggur tersebut. Sampai ke ranting, daun, bunga, bahkan ke buahnya. Tanpa melalui batang atau pokok anggur, daun, cabang atau carang atau bunga atau buah pasti akan layu dan mengering dan akhirnya mati.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana yang telah kita baca di dalam firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus menggambarkan, menganalogikan hubungan antara Allah dan manusia, antara Yesus dengan murid-muridnya, dengan anak-anaknya, dengan analogi atau perumpamaan yang sangat sederhana, tetapi sangat luar biasa. Batang atau pokok anggur itu adalah jalan yang utama bagi sari makanan untuk sampai kepada buah atau kepada ranting atau kepada daun. Tanpa ada batang, sari makanan itu tidak akan sampai kepada bagian-bagian dari pohon anggur. Sehingga kalau tidak ada sari makanan yang terkirimkan, maka dengan sendirinya bagian yang tidak terkirimi makanan-makanan, sari makanan tadi akan mati dan mengering. Setiap bagian dari pohon hanya akan hidup jika ia menempel, menyatu, menjadi satu dengan batangnya, dengan pokoknya. Dalam hal ini adalah batang atau pokok anggur. Daun tidak akan hidup lebih lama jika dia tidak akan menempel kepada pokok anggurnya. Bunga atau buah akan segera layu dan mengering ketika dia lepas dari pokok anggurnya. Hanya dengan melekat, hanya dengan menempel, menyatu dengan batang, maka setiap bagian dari pohon anggur tersebut akan dapat tumbuh dan berbuah dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, "Akulah pokok anggur." Yesus mengatakan bahwa dialah pokok anggurnya. Dialah tempat yang mengantarkan, dialah pribadi yang mengantarkan sumber-sumber kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana carang atau ranting tidak akan hidup tanpa melekat kepada batangnya, kita sebagai orang-orang percaya, kita juga mempercayai bahwa hanya dengan kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup di dalam kehendak dan rencananya, kita bisa bertumbuh, kita bisa berbuah, dan buah itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika setiap langkah hidup kita tanyakan, bagaimana Tuhan? Apakah kalau kita melakukan ini atau itu, kita tanyakan, Tuhan, apakah yang seperti ini sebaiknya saya harus bagaimana? Apakah kalau saya melakukan ini sesuai dengan kehendak dan rencanamu? Bila kita melakukan sesuatu, kita tanyakan kepada Tuhan, menurut Tuhan seperti apa? Bagaimana ketika kita harus mengambil keputusan? Apakah kita tanyakan, bagaimana Tuhan saya harus mengambil keputusan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana carang atau ranting-ranting anggur tidak akan berbuah, tidak akan hidup lebih lama ketika dia tidak menyatu dengan pokok anggurnya, demikian juga dengan kita hanya akan bertumbuh dan berbuah hanya jika hidup kita satu di dalam Tuhan.
jika kita hidup dan tinggal di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan kehendaki, itu dapat dengan tepat bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saat ini di masa pandemi COVID-19, tersedia banyak sekali kesempatan untuk kita hidup bersama Tuhan melalui kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihat di sana. Apa yang akan kita lakukan ketika kita melihat orang-orang yang begitu terpojok masalah ekonomi, begitu terlilit masalah kesehatannya, yang terpapar oleh COVID-19, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan cuek saja? Ataukah kita bisa melakukan sesuatu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ada banyak yang bisa kita lakukan supaya hidup kita ini menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita menyikapi setiap kesempatan yang ada di depan kita. Apakah mau kita ambil atau akan kita lewatkan begitu saja. Ketika kita mengambil keputusan yang tepat, kita melakukan yang tepat, dan itu membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya, kita telah hidup di dalam Tuhan. Dan ketika kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita itu akan berbuah manis yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang lainnya. Sebagaimana pohon anggur, ketika dia berbuah, dia tidak menikmati buahnya itu sendiri, tetapi entitas lain atau kehidupan lain yang menikmatinya. Bisa jadi manusia yang menikmati anggurnya, buah anggurnya. Bisa juga kelelawar atau mungkin burung-burung yang akan menikmati buahnya, sementara pohon anggur sendiri tidak menikmati buah itu. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita berbuah, kita tidak akan tahu bahwa kita itu sedang berbuah. Tetapi justru orang lain yang mengetahui kita itu berbuah atau tidak. Ketika mereka merasakan kehadiran kita, ketika mereka merasakan dampak yang baik yang keluar dari hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan bersama. Apakah selama ini kehidupan kita sudah berbuah? Apakah selama ini hidup kita sudah hidup di dalam Tuhan? Apakah hidup kita sudah selaras? Apakah hidup kita sudah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan? Apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Apakah melalui hidup kita Tuhan dipermuliakan? Atau justru sebaliknya? Selamat merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Sang Empunya kehidupan, Tuhan Yesus Sang pokok anggur yang menjadi sarana bagi kehidupan kita, memberkati kita semua, menguatkan kita sehingga kita dapat senantiasa hidup di dalam Tuhan. Kita dapat senantiasa memberikan sukacita, berkat kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga di dalam setiap hidup kita, kita bisa memberikan manfaat yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.